Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES, selamat datang di kampus Universitas Negeri Semarang, kampus berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Saya Kepala UPT Pengembangan Konservasi akan menyampaikan materi wawasan konservasi, kesadaran lingkungan, dan mitigasi bencana. Sobat UNES, permasalahan bangsa kita hingga hari ini adalah radikalisme, intoleransi, separatisme, narkoba, kerusakan lingkungan, kekerasan, pengangguran sarjana, kurang siap menghadapi MEA, dan saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID yang belum mereda sampai saat ini. Visi Universitas Negeri Semarang adalah berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Dan visi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi permasalahan bangsa kita. Nah, wawasan konservasi UNES itu spesial, berbeda dengan wawasan konservasi pada umumnya. Wawasan konservasi UNES itu meliputi 3 pilar. Yang pertama, pilar nilai dan karakter untuk mewujudkan kampus berperadaban unggul. Yang kedua, pilar seni dan budaya untuk mewujudkan kampus berbudaya luhur. Dan yang terakhir yang biasanya ini digunakan di luar sana adalah konservasi pilar sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan kampus hijau mandiri. Prinsip wawasan konservasi ini, prinsip dan dampak yang diharapkan dari wawasan konservasi UNES adalah prinsip-prinsipnya itu meliputi ada 3 hal sebetulnya, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Jadi pemanfaatan itu masuk di dalam konservasi dan ini dilakukan secara lestari terhadap nilai dan karakter, kemudian seni dan budaya, dan sumber daya alam dan lingkungan. Dan harapannya apa yang dilakukan UNES ini akan menjadi rujukan, arah, dan memandu sikap serta perilaku dalam mengerjakan dan mengutamakan sikap dan komitmen untuk mengembangkan iptek serta membangun manusia dan kemanusiaannya. Kalau di UNES itu konservasinya itu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari melalui, karena kita perguruan tinggi, melalui kegiatan Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ini ditujukan untuk menumbuhkan sikap mental kita, perilaku yang bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan UNES dan mampu berkontribusi untuk akademika dan warga UNES lainnya, terutama dalam keanekaragaman hayati. Kemudian kelestarian lingkungan, nilai karakter, seni dan budaya dan olahraga. Di UNES ini memang kita juga ada FIK sehingga olahraga yang perlu dikonservasi itu banyak sekali karena yang berkembang di masyarakat. Nah, tentu saja dengan adanya 3 pilar konservasi ini diharapkan kita akan memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan hayati maupun non-hayati. UNES sejak tahun 2010 mendeklarasikan sebagai Universitas Konservasi. Jadi kita sudah 11 tahun sampai hari ini UNES berkomitmen untuk menerapkan, mengaplikasikan konservasi di 3 pilar tadi. Untuk mencapai UNES berwawasan konservasi itu bukan hal mudah, perlu dilakukan secara bertahap. Sehingga perencanaan ini dituangkan di dalam rencana induk jangka panjangnya UNES yaitu 2016 sampai 2040. Saat ini kita masuk ke milestone kedua, ya, milestone kedua. Ini adalah program-program yang dirancang untuk mewujudkan UNES sebagai kampus berperadaban unggul. Jadi mulai tahun 2016-2020 hingga 2036 sampai 2040. Itu 5 tahunan kita selalu punya target-target khusus. Demikian juga untuk mewujudkan UNES sebagai kampus berbudaya luhur.
Jadi kita inginnya untuk kampus berbudaya luhur bahkan pada tahun 2036 ini bisa dilihat nanti sampai 2040 kita akan menjadi destinasi eduwisata internasional. Itu tentu saja butuh upaya-upaya ke arah sana yang komit ya, yang serius. Kemudian pilar yang terakhir adalah mewujudkan UNES sebagai kampus hijau mandiri. Ini sama dilakukan hingga tahun 2040 ya, perencanaannya ini sudah dirancang sampai 2040 dan kita yang tahun 2021-2025 ini salah satunya boleh saya sebutkan adalah berkaitan dengan waste, berkaitan dengan pengelolaan sampah. Saat ini kita punya tempat pengelolaan sampah yang cukup canggih. Nanti kalian bisa berkunjung ke sana kalau sudah perkuliahan luring. Implementasi pilar nilai dan karakter itu nanti di setiap fakultas itu ada nilai-nilai yang dianut oleh setiap fakultas. Juga ada kepemimpinan bertumbuh, bela negara, pramuka, anti narkoba, anti radikalisme, dan seterusnya. Kemudian untuk pilar seni dan budaya, UNES ini sangat komit karena UNES itu selalu dengan secara konsisten itu melaksanakan, melestarikan, mengkonservasi budaya-budaya lokal, terutama budaya-budaya pesisir. Ya, ini menarik juga, terutama nanti kalian Sobat UNES yang menjadi mahasiswa FBS itu akan sangat berkaitan dengan implementasi seni dan budaya ini. Kemudian untuk implementasi pilar sumber daya alam dan lingkungan itu berkaitan tentu saja dengan sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Apalagi yang kita lakukan oleh UNES yaitu kita menerapkan green transportasi, yaitu kita punya ruang terbuka hijau yang dirancang ke depan itu 60-40, bukan hanya 40-60 tetapi 60 yang terbuka, 40 yang gedung-gedungnya. Kita juga mengarah ke green building, mobilnya mobil listrik, lebih banyak bersepeda dan berjalan kaki. Mudah-mudahan nanti pada saat luring akan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten oleh kalian semua sobat-sobat UNES. Sobat UNES, UNES juga menerapkan kebijakan nirkertas, yaitu melalui sistem informasi. Kalian nanti pertama masuk kalau itu daring pasti akan melalui Elena. Selain Elena, semuanya hampir sudah melalui sistem informasi. Sehingga memang tidak ada kertas yang digunakan, hampir-hampir tidak ada kertas. Pada zaman pandemi seperti ini, konsultasi, tugas-tugas semuanya menggunakan draft yang berupa file, jadi tidak ada kertas sama sekali, apalagi didukung oleh sistem informasi yang lengkap di UNES. Kemahasiswaan nanti banyak sekali ya, ada My UNES, ada SIM KKN, SIM PPL, SIKAT MAWA, CBD, wisuda dan lain, masih banyak sekali. Nah, untuk green energy itu sebagian dari gedung di UNES itu di kampus sekarang ini sudah menggunakan solar cell. Jadi ada di depan, di bagian atas itu adalah solar cell. Memang belum bisa sepenuhnya bebas dari PLN, tetapi paling tidak dengan memanfaatkan cahaya matahari itu sudah ada penurunan biaya untuk anggaran pembayaran listrik ini. Ya, lampu penerang jalan juga sudah menggunakan solar cell. Green energy juga diterapkan di berbagai di berbagai tempat. Jadi seperti yang ada bulat itu, lampu bulat itu nanti kalau kalian masuk jalan-jalan ke UNES di jalan masuknya ada lampu-lampu yang kalau siang hari seperti bukan lampu, tetapi pada malam hari akan menyala, itu berasal dari solar cell. Kita juga punya pengelolaan sampah ya, ini kelihatannya masih yang paling baik di antara perguruan tinggi yang lain ya. Sampah UNES itu sekitar 12 ton sehari sampah dari daunnya, jadi sampah organiknya. Dan kita sudah mampu mengolahnya menjadi kompos.
itu kira-kira 1 bulan 1 sampai 3 ton. Itu luar biasa. Saya sudah mencobanya dan hasilnya sangat bagus. Kemudian bagaimana jaminan implementasi 3 pilar konservasi di UNES? Karena tadi UNES kan menerapkan konservasi yang spesial, yaitu yang 3 pilar. Apa saja yang dilakukan? UNES memiliki yang namanya mungkin bisa juga dikatakan Sustainability Office atau Conservation Office yang tadi kami pegang, yaitu UPT pengembangan konservasi, sehingga implementasi 3 pilar ini kita dapat mengawal mulai dari awal tahun hingga akhir tahun. Kemudian kalian semua nanti, semua sobat UNES nanti akan mendapatkan MKU pendidikan konservasi 3 pilar. Jadi nanti lengkap akan mendapatkan hal itu, pendidikan bela negara, kemudian ada penulisan, kompetisi penulisan IC konservasi, ada program hebat, ini programnya Pak Rektor yang terintegrasi UI Green Metric, ada program UI Green Metric yang pada tahun 2020 kemarin UNES peringkat 6 nasional dan peringkat 66 dunia. Kemudian untuk kebijakan rektor juga sudah sangat banyak berkaitan dengan sampah. Itu ada terkait keharusan nanti membawa tumbler, kemudian satu mahasiswa menanam 5 pohon, meskipun sekarang 1 pohon juga sudah bisa kita, ini nggak masalah, 1 pohon, minimal 1 pohon. Kemudian ada juga tentang kebijakan green transportasi. Ini lomba penulisan IC konservasi ini tahun ini 2021 itu pesertanya dari berbagai perguruan tinggi besar termasuk UNES juga ada 1.300-an lebih. Namun sayang tahun ini kelihatannya UNES nomor 4, nomor 1 itu Undip, UGM 2 kejuaraan, kemudian perguruan tinggi swasta, UNES kalau nggak salah nomor 4. Kalian nanti ikut semua ini ya, agar nanti ikut berperan. Program hebat kita itu program kompetisi internal ya. Jadi ini antar unit. Jadi nanti FBS berlomba-lomba dengan FMIPA, berlomba dengan fakultas lainnya, semuanya ikut. Dilakukan 2 periode, Juni dan Desember. Ini semua secara online. Indikator hijau pada program hebat ada 7, ada jumlah pohon yang dihitung. Jadi nanti pohon di setiap fakultas itu dimasukkan dalam penilaian. Indikator bersih itu masuk di toiletnya, seperti apa kebersihannya. Jadi nanti kalau kalian luring, sobat UNES nanti harus bersih karena itu akan dinilai masuk dalam kompetisi internal. Selain itu untuk ada indikator sehat, itu salah satunya adalah dengan menggunakan sepeda di dalam kampus. Bisa juga jalan kaki itu disediakan, ada ruang laktasi, semua disiapkan, itu masuk dalam indikator sehat. Dan untuk indikator UI Green Metric yang merupakan indikator nasional dan internasional, itu kita mengambilnya tidak banyak, tetapi sangat berperan menentukan posisi kita di nasional maupun internasional. Dan ini keikutsertaan UNES di dalam UI Green Metric itu merupakan wujud komitmen kita menjadi universitas berkelanjutan atau yang kalian kenal dengan Green Campus. Sering kan ya dengar Green Campus itu. Kategorinya ada 6. Ada kategorinya ada setting dan infrastruktur. Ini di sana ada misalnya RTH-nya berapa 40-60 tapi UNES mengambil kebijakan 60-40. Ada energi tadi dengan solar cell, ada waste management, ada water. Nanti disiapkan air siap minum, keran siap minum. Jadi tidak perlu direbus begitu. Transportasinya harus hijau. Kemudian juga edukasi termasuk di dalamnya penelitian. Ini adalah peringkat UNES tadi sudah saya sampaikan, kita peringkat 6, kelihatannya naik turun tetapi ini karena pesertanya bertambah banyak. Ini rekam jejak internasional 66 betul. Kemudian ini jumlahnya, kita lihat yang berlomba, jadi kita posisinya 66 itu posisinya pada peserta sebanyak 912 perguruan tinggi seluruh dunia. Jadi seluruh dunia kita menempati peringkat 66 dan menurut saya itu sudah luar biasa karena banyak perguruan tinggi lain itu masih jauh di bawah kita.
Ini bentuk kontribusi yang dapat diberikan mahasiswa, yaitu melakukan penanaman ya. Nanti pertama melakukan penanaman, kemudian juga ikut implementasi hebat menggunakan, nanti kalau pada waktu luring komit menggunakan membawa tumbler dan tas yang bukan plastik dan seterusnya. Kalian bisa ikut berkontribusi di situ. Kemudian ada lagi memaksimalkan, mencoba untuk melakukan penelitian, pengabdian di bidang konservasi. Kemudian melakukan event-event yang berkaitan langsung dengan konservasi. Itu akan sangat membantu, mengkontribusi, memberikan peringkat kinerja UNES sebagai Green Campus akan semakin menonjol. Ini Sobat Sekampus, ini adalah sistem untuk mencatat, mendokumentasikan penanaman dan pemeliharaan pohon yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa. Ya, dan ini adalah materi yang terakhir, mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu memang lebih ini preventif ya, lebih ke arah preventif. Tapi sesungguhnya juga bukan hanya preventif. Pada waktu berlangsung bencana itu, terjadi bencana itu, kita juga bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana tersebut ya. Tujuan mitigasi tentu saja untuk mengurangi korban, untuk meminimalkan kerugian ekonomi, meminimalisir kerusakan sumber daya alam dan seterusnya. Itu tujuannya dilakukan mitigasi. Nah, jenis-jenis mitigasi itu bermacam-macam. Ada mitigasi struktural, itu mengurangi risiko bencana melalui pembangunan prasarana fisik dengan spesifikasi tertentu tentu saja. Ini banyak digunakan, nanti kalian yang mahasiswa bisa mengusulkan melalui PKM untuk mengusulkan ide-ide baru berkaitan dengan mitigasi ini. Mitigasi struktural bisa menjadi bagian daripada proposal-proposal kalian. Contoh membuat kanal untuk mencegah banjir, bangunan tahan gempa, ini sebelah ini adalah gambar bangunan tahan gempa ya, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, mitigasi non struktural. Ini upayanya sama untuk mengurangi dampak bencana, tetapi melalui kebijakan-kebijakan, misalnya larangan membuang sampah sembarangan, tata kelola sampah, menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Itu masuk jenis mitigasi non struktural. Nah, strategi untuk mitigasi bencana itu sebetulnya ada 4 secara umum. Ini contoh pemetaan ya. Jadi diawali dengan pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, peringatan dini. Ini seperti yang saat ini kita alami, itu dilakukan pemetaan mana zona merah, mana zona hijau dan seterusnya. Itu penting sebagai acuan untuk langkah-langkah pemerintah untuk menanggulangi, menurunkan akibat yang bencana yang karena COVID ini ya, terutama saat ini. Kemudian tahap penanganan bencana itu juga bermacam-macam. Yang pertama mitigasi, yang kedua kesiapsiagaan, respon dan pemulihan. Ini nanti bisa kalian dengarkan dan baca secara cermat. Dan ini contoh yang penerapan untuk COVID, mitigasi COVID itu dilakukan dengan mitigasi, sosialisasi, pelaksanaan 5M dan seterusnya ya, prokes dan seterusnya. Kesiapsiagaan, melakukan PSBB, PPKM dengan berbagai istilah itu dalam rangka untuk menurunkan korban. Dan kemudian juga ada respon, ini selalu mendampingi, yaitu bantuan sosial dan bantuan-bantuan lain agar masyarakat bisa kembali ke kondisi mendekati normal. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.